Tiba-tiba dia nggak geram lagi. Ini lebih panjang, lebih berat. Dan di saat itu gua udah merinding semua sampai ke tengkuk gua udah merinding, dan gua pastiin itu bukan suara orang ngeden. Bang, lu nyium sesuatu nggak? Akhirnya karena gua disugesti, akhirnya gua coba nyium dia, nyium sama kawan gua. Nih sorry nih bang, gue nyium buat tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Nah cuy, kali ini gue bakal ngedatangin salah satu narasumber yang memang ceritanya tuh epic banget. Dan ini tuh udah jadi permintaan kalian kan, bang, kapan narasumber. Nah sekarang gue ngedatangin salah satu orang nih. Buat lu yang penasaran dengan narasumber gue siapa, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang mau lihat video vlog gua juga, lu bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Ghost. Gosip horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita bakalan kenalan dulu sama abang kita yang di sebelah, yang mungkin lu juga udah nggak asing banget lah, karena abang ini tuh udah sering banget muncul di beberapa channel juga. Dan kita bakalan sapa dulu. Halo Bang Lukas. Halo Bang Samsul. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Kapan nih rencana naik gunung? Agustus ini sekitar tanggal 26-27 September itu ke Gunung Gede. Septembernya tanggal 7, 8, 9 ke Sumbing. Oh ke Sumbing. Gue tuh udah rencana beberapa kali ya. Terakhir aja mau ke Gede tuh, terakhir tuh gue mau bareng sama dia, cuman dianya sibuk gitu kan ya. Dan sebenarnya kalau ke Gunung Gede tuh beberapa kali kita ketemu ya. Ketemu beberapa kali. Iya kan, papasan terus gitu. Cuman gak berpelukan aja. Enggak ya, benar gak berpelukan aja. Dan kesibukannya apa Bang sekarang Bang? Sekarang gue kerja, habis kerja ya nulis nih Bang, gue masih nulis. Oh masih nulis juga. Dan nanti tuh gue emang udah izin juga ke dia kan, ada beberapa tulisan yang bakal gue bawain, tapi nanti lah ya, kalau stok udah habis banget baru cerita deh yang bagus banget ntar gue bawain. Ya udah nggak usah banyak basa-basi lagi, kita bakalan langsung ke ceritanya aja. Dan gue tuh penasaran banget karena kejadian ini tuh di tahun 2020 dan itu tuh di Gunung Ciremai Bang. Gunung Ciremai. Dan kalau boleh tahu kejadiannya tuh gara-gara apa sih Bang, atau kenapa? Di pendakian itu gua ketemu sama 3 orang pendaki asal Bogor. Dan gua setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia punya penyakit asma. Dan dengan sangat terpaksa gua harus mengevakuasi dia dari Gua Walet. Oh dari Gua Walet. Nah lu tahu kan tuh ceritanya kayak gimana? Oke, kita bakalan dengerin langsung dari awal ceritanya Bang Lukas. Oke Bang, silahkan ceritakan dari awal kronologinya gimana. 2020 tepatnya bulan Oktober Bang. Jadi pada saat itu Covid lagi kenceng-kencengnya tuh. Ya, lagi kenceng-kencengnya. Cuman dari pihak Gunung Ciremai, kebetulan gue pakai via Palutungan, menyatakan boleh mendaki ke gunung tersebut dengan satu syarat, harus mempunyai surat bebas Covid. Yaudah akhirnya tetap gue bikin open trip, dan alhamdulillahnya peserta gue terkumpul sebanyak 30 orang. 31 termasuk gue. Nah yaudah akhirnya perencanaan kita matengin di tanggal 25, 26, 27 tuh gue berangkat. Gue kumpul di base camp gue yang ada di Bekasi. Hari Jumat malam sekitar jam 9. Waktu itu gue nyewa mobil TNI Bang. Oh iya. Mobil TNI. Oh sekarang kan open trip pada pakai mobil minibus. Nah waktu itu untuk memberi kesan lebih
alam. Jadi gue pakai mobil TNI. Udah akhirnya gue catat mobil TNI, gue berangkat jam 9 malam, gue jalan. Di perjalanan nggak ada kejadian yang aneh-aneh, cuman macet aja. Dan alhamdulillahnya karena kita pakai mobil TNI, sirine menyala dan semua minggir. Iya. Iya benar-benar. Tuh. Jadi untuk punya privilege khusus lah ya kalau pakai mobil untuk TNI. memangkas waktu juga. Dan akhirnya keluar tol, kita belanja sisa logistik yang belum sempat kita beli di pasar tradisional. Kita belanja sekitaran setengah jam dan langsung naik mobil lagi. Sampai di Palutungan itu sekitar jam 2 sampai setengah 3 pagi. Itu sampai di sana. Yaudah, dari situ gue mutusin buat langsung istirahat. Dan sedangkan anak-anak masih bikin kopi sambil ngobrol-ngobrol. Karena gini bang, gue salah satu orang yang senang main ke alam, cuman gue gak kuat dingin. Oh iya. Ya, sampai hari ini pun, sampai setua ini pun, kalau gue muncak gue selalu bilang sama orang tua gue. Karena gini, diwanti-wanti sama orang tua gue gini, lu tuh gak kuat dingin, kenapa lu masih batu buat naik gunung gitu. Iya ya gitu. Dia kekhawatiran orang tua gue, akhirnya gue sambut dengan apa ya, gear yang harus mumpuni, jaket, ya pokoknya kayak gitu lah. Jadi orang tua gue agak sedikit ya membebaskan lah untuk naik gunung. Yaudah, kembali lagi ke cerita. Gue putusin buat tidur sekitar jam setengah 5 atau jam 5, udah azan subuh tuh. Gue bangun, gue sebagian anak pada sholat, gue nyiapin air, bikin kopi sama siapin sarapan buat anak-anak. Selesai jam 7 pagi tuh gue bangunin yang lain, terus gue sarapan tuh. Dan sarapan, habis anak udah pada prepare sekitar jam setengah 8 atau jam 8, gue ngurusin maksi itu. Di sana gue agak ini bang, agak kesendat di masalah kesehatan, surat sehat. Oh iya. Nah, surat sehat yang gue bawa ternyata di sana mengharuskan untuk dicek kembali kesehatan di sana. Oh iya. Jadi gini loh, rencananya gue mendaki itu di jam 9 pagi. Gara-gara dicek kesehatan satu persatu, jadi ngaret gue berangkat jam 11 siang. Ya iyalah. Kebayang 31 orang termasuk gue dicek satu-satu, akhirnya ya udah ngaret parah ya deh. Akhirnya udah yang capek-capek, udah ngebete juga, udah udah dibuain jalan, udah periksa juga. Enaknya Palutungan gitu. Ketatnya Palutungan, dan memang harusnya sih semua gunung kayak gitu sih, diperiksain apa yang kita bawa, ada kekurangan nanti dikasih unjuk harus kayak gini, harus itu gitu loh. Dan dikasih unjuk mata air di mana, bla 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 segala macem. Nah, jam 11 kita berdoa dan langsung lanjutin perjalanan. Palutungan dari base camp menuju pos 1 Cigowong itu memakan waktu sekitar 2 jam. Jadi jalan santai, masih pertama jalan aspal, ladang penduduk sampai masuk ke pintu rimba. Di saat masuk di hutan pinus itu kita dapat briefing lagi nih dari pihak base camp tentang jalur yang bakal kita laluin. Yaudah, singkat cerita sekitar 10 sampai 15 menit briefing selesai, kita dibawain jalan lagi nih. Nah, gua 31 orang itu dibagi jadi tiga tim nih bang. Jadi 10 orang, tim 1, 2, dan tim 3 ada 11. Jadi gua ada di posisinya ada di tim 3. Dan gua posisinya gua ada di sweeper gitu, orang paling terakhir. Udah tuh jalan. Sebelum menuju pos Cigowong itu gua melewati yang namanya Kalimati. Gue sempat bilang sama peserta, di sebelah kiri kita nih adalah Kalimati. Gue bilang gitu, ada genangan air, mungkin genangan air hujan dan memang tidak ngalir gitu, makanya disebut mungkin Kalimati seperti itu. Di ujung Kalimati itu ada sebuah bongkahan batu berbentuk seperti gua sih, kalau gue pikir berbentuk seperti gua. Di ujung sana gua ngelihat persis, kayak orang memakai ikat kepala, berpakaian putih, tangannya gini bang, Di pas yang kata lu bilang gua itu persis. Gue sempat agak kaget ngelihat itu orang ya. Tapi yang gua nggak bisa pastiin itu cewek atau cowok, karena gue nggak berani natap mukanya. Gue ngeliat nih, tapi gue nggak berani natap aja nih. Jadi setengah badan yang bisa gue tatap ini. Nah, dari situ gue nggak tahu nih yang ngeliat itu cuman gue aja atau 10 orang temen gue ngeliat. Tapi
yang gue pastiin kayaknya sih cuman gue, karena ada kan kalau kayak gitu-gitu pasti kayak ketahuan ya bang, kayak kaget atau apa gitu. Ini mereka santai-santai aja gitu. Dan gue juga untuk berusaha untuk biasa aja, karena apa ya, gue mikirnya gue selalu punya pikiran apapun yang gue lihat itu yaudah cukup gue aja yang ngerasain gitu, kecuali urgent banget gitu. Yaudah akhirnya gue ngelewatin, anggap aja itu seorang petapa, anggap aja seperti itu, karena memang gue nggak tahu beliau siapa gitu, dan nggak ada pergerakan apa-apa bang, begini aja udah akhirnya gue lewatin sampai di pentokan tebing, akhirnya gue belok ke kanan. Udah tuh dari situ jalan masih bisa dilalui berdampingan. Posisinya udah berganti, gue agak jalan agak ke tengah. Nah di belakang ada yang teriak, aduh, gitu kan. Nah dari situ gue berhenti. Nah temen gue yang di belakang gue, bang, ada yang jatuh. Akhirnya udah tuh feril gue taruh, gue kejar ke belakang. Akhirnya bener. Jadi si kawan gue ini atau peserta gue ini nginjek tanah gembur bang, jadinya masuk ke dalam gitu, kakinya drop gitu, jadi agak pincang lah jalannya gitu. Akhirnya udah gue buka sepatunya, gue coba urutin pakai minyak, udah agak mendingan. Akhirnya gue diriin, terus gue tanya, lo kuat nggak buat tas? Gue gituin, lo kuat nggak buat tas? Kayaknya nggak kuat bang. Yaudah deh, lo bantu gue jumper tas lo. Yaudah, gue waktu itu gue bawa tas 75 di jumper sama 45. Udah jumper sama 45 deh. Akhirnya gue bawa, terus gue dibantu diri mana kan. Akhirnya diri itu bisa tutup. Itu jalan setengah perjalanan sebelum menuju pos Cigowong, yang temen gue yang tadi yang cedera itu, bang, gue udah mendingan nih. Dalam hati gue, alhamdulillah beban gue terselesaikan gitu. Ya udah akhirnya tasnya dia gue copot dan dipakai lagi sama dia. Udah tuh. Singkat cerita, sampailah gue tim 3 ini di pos Cigowong pos 1. Dan di sana sekitar jam 1 atau jam setengah 2 kalau nggak salah nih bang. Udah tuh gue bilang sama anak-anak, udah tuh botol-botol yang kosong isiin karena ini mata air terakhir. Di atas udah nggak ada mata air lagi. Jadi tuh diisiin semua yang pada sholat. Nah gue sama anak-anak sebagian bikin cemilan nih. Gue waktu itu ingat banget gue bikin bakwan jagung tuh waktu itu. Gue bikin bakwan jagung karena memang nggak mau bikin makanan terlalu besar dulu karena waktunya kan masih panjang gitu kan. Ya udah, dari pas masak itu gue coba nyobain beberapa, tiba-tiba perut gue mules bang. Dan itu pertama kali gue selama gue mendaki, itu sih pertama kali gue boker di gunung itu baru. Oh berarti lu jarang boker di gunung? Jarang bang. Tapi setelah itu kesini-sininya ini boker aja. Kesini-sininya jadi kayak gitu terus. Udah tuh akhirnya gue ngomong sama anak-anak, ada yang mau kamar mandi gak? Enggak bang, udah gitu kan. Oh ya udah. Jadi di Palutungan itu, yang kalau belum tahu ke Gunung Cermai lewat Palutungan itu ada kamar mandi di sana, ada tempat sholatnya juga, ada mata air di sana juga, ada shelternya juga. Dulu sih ada warung, sekarang udah nggak ada. Ya udah, jadi kamar mandinya itu terdapat 2 pintu dan di dalamnya itu ada 2 pintu lagi gitu. Oh iya. Jadi bersebelahan gitu. Dan gue pilih pintu di sebelah kanan, dan udah masuk ke sebelah kanan, gue pilih pintu lagi yang paling ujung. Dan pada saat gue masuk ke dalam kamar mandi itu nggak ada orang sama sekali. Bisa gue kasih gambaran kondisi kamar mandinya itu kayak dari terpal dan dinding-dindingnya itu dari kayak apa ya, kayak kayu-kayu gitu loh. Oh iya, kayu-kayu yang nggak terlalu tertutup rapat, cuman ada pintunya gitu di masing-masing WC-nya itu. Yaudah, gua ritual, gua bakar rokok, udah biasa santai. Tiba-tiba gua ngedenger orang kayak ngegerem bang, suaranya persis kan. Pikir absurd gua, dia melakukan hal yang sama seperti apa yang gua lakuin gitu. Iya kan, pikir absurdnya gua. Ya biasa aja gua ngerokok. Tiba-tiba dia ngegerem lagi. Ini lebih panjang, lebih berat. Dan di saat itu gua udah merinding semua sampai ke tengkuk gua merinding, dan gua pastiin itu bukan suara orang ngeden. Dan itu sumber suaranya dari mana bang? Pas
di WC di sebelah gua. Sumber suaranya persis itu. Pertama gua anggapnya orang yang sama karena melakukan ritual yang sama dengan gua, tapi dengan geraman yang kedua gua pastiin itu bukan suara orang sedang melakukan ritual itu. Udah akhirnya rokok gua lempar ke itu batu, udah gua tembok, gua pamit sana, gua lari keluar dan lo tahu di situ pintunya gua dan gak ada orang sama sekali. Seandainya pun gini loh, seandainya pun dari tim gua menakut-nakuti gua, logika aja secepat apa dia lari. Ya iya sih. Dan itu kan jadi lantainya kan batu-batu tuh. Nah kalau memang dia lari pasti udah. Ya kadang. Ya, dan pas gua keluar pasti masih ada orang yang lari. Ini nggak ada. Dan gua dengarnya kan sebelah. Itu gua cek kamar mandi sebelahnya, ini nggak ada orang. Dan bener gua masuk itu nggak ada orang, ya keluar memang nggak ada orang. Jadi yang gua nggak ngerti lah itu suara siapa. Ya gue pokoknya dengar kayak gitu aja dan di geraman yang kedua dulu gue pastiin itu bukan orang. Itu aja sih. Yaudah dari situ gue coba kontrol diri gue lagi, gue coba tahan emosi gue lagi, tahan ketakutan gue. Udah gue tarik napas dalam-dalam, akhirnya gue balik lagi ke anak-anak. Gue nggak cerita pada saat itu, gue nggak cerita sama sekali. Udah tuh gue lanjutin makan kayak biasa, udah selesai. Gue bilang dah lanjut lagi yuk jalan. Abut dia mulai turun nih bang, dan gue wanti-wanti sama tim gue juga. Gue bilang sih kalau bisa sih jangan sampai kejebak malam nih, gue bilang gitu. Ya udah biar aman-aman tuh ya, maghrib kita sampai di pos Arban atau pos 5 kan udah agak enak gitu kan. Ya udah ya balik lagi, manusia cuma bisa berencana gitu ya kan. Ya udah tuh abut dia mulai turun, tim 1 jalan, akhirnya tim 3 tadi dioper alih. Akhirnya gua ada di tim 2 waktu itu. Tim 1 jalan, tim 2 jalan, dan sisanya ada di tim 3. Gue bilang sama anak-anak sama tim sih, gue bilang gini, jarak dari pos Cigaung sama pos 2 Kuta itu jaraknya sekitar 10-15 menit. Gue bilang gak usah ngeres ya, langsung bantai aja di Pangguyangan Badak di pos 3, gue bilang gitu. Oh oke, siap bang. Yaudah, jalurnya memang sedikit agak nanjak. Udah tuh singkat cerita 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian gue sampai di pos 2 Kuta. Nah di sana ternyata gue masih ketemu tim 1 nih bang, masih ketemu tim 1 yang dikepalai sama Teddy, ketua rombongan open trip gue. Nah dan dia lagi posisinya mengarah ke arah ke atas dengan pandangan yang gue sih agak ngerti dia sedang melihat apa ya, cuman gue cuman main kode-kode aja sama dia. Dari dia melihat sesuatu terus dia kayak ngeliat gue kayak paham, terus gue bilang, gue nggak bersuara, gue cuman kodein dia untuk jalan lagi. Gue bilang mungkin kayak ada yang dilihat sama dia. Dan dari situ nanti gue bakal ceritain apa yang dilihat sama dia bang. Dan di situ udah gue lanjut lagi perjalanan. Singkat cerita sampailah gue di pos 3 Pangguyangan Badak sekitar jam 3 sampai setengah 4. Tuh. Sampai di sana dan lagi-lagi manusia cuma bisa berencana, gue nggak mau terjebak malam. Ternyata hujan gede banget di situ. Pas banget tim 3 sampai hujan gede. Udah akhirnya gue bongkar keril paling atas, gue tarik paling aja deh. Ada sekitar 3 sampai 4 playset tuh bentang tuh, dan anak pada ngeriung di tengah tuh. Ya di situ udah aman. Nah si Teddy ini yang tadi gue bilang kayak melihat sesuatu di senderan di pohon bang, itu begini aja deh, samperin kan. Kenapa Ted, gue bilang gitu. Oh bang dingin banget gue bang, dia bilang gitu. Sarung tangan lu buka. Nah pas dibuka posisinya tangannya udah nggak bisa dilurusin, kaku. Oh udah kedinginan kali ya. Banget. Gue bilang udah gue paksain akhirnya buka. Tangannya udah biru. Nah pada saat itu gue inisiatif untuk ngambil bawang putih. Akhirnya gue papak, gue suruh telan gue bilang gitu. Jadi telan sama dia, diminum udah tuh. Dan tangannya gue kasihin minyak dan gue sekus. Dan alhamdulillahnya apa yang gue lakuin itu sama yang diminum si bawang putih itu akhirnya mulai bereaksi nih. Tubuhnya udah mulai hangat lagi dan mukanya juga udah nggak terlalu pucat, cuman masih keluar keringat jagung. Di situ udah
lo kenapa sih Ted, gue bilang gitu. Gak tahu bang, gak tahu. Ntar ya lah gue ceritain, dia bilang gitu. Oh yaudah udah skip aja dulu, gue bilang gitu kan. Nah hujannya emang seru sih, sampai jam 4:30 pun tuh nggak ada berhentinya gitu. Deras terus Kencang terus, gue bilang gitu kan. Wah kayaknya harus malam nih treknya nih, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh sekitar 5:30 hujan agak mulai reda. Akhirnya gue bikin tim tenda, ada sekitar 5 orang. Tim tenda 5 orang itu gue suruh ngecul duluan, dan gue pastiin ngecamp di pos 5 aja, nggak usah di tadiannya kan kita mau ngecampnya di ini Pesanggerahan 1 kan, niatnya gitu kan, Pesanggerahan 1 ya, karena yang tadi kita startnya dari jam 11 siang, jadinya nggak mungkin untuk ngecamp di pos 6 gitu lagi udah. Jadi singkat cerita, tim yang tenda berangkat, nggak lama kemudian sisanya gue langsung jalan nih susul si tim tenda. Pertama gue ngeliderin di tengah perjalanan itu posisi udah gelap nih bang, udah gelap banget, kayaknya udah melewati maghrib tuh kayaknya. Gue agak lupa tapi jam berapa, pokoknya kayaknya udah melewati azan maghrib. Tuh lagi jalan, gue coba ngebreak sebentar gara-gara HT bunyi. Bang Lukas, di belakang yang ngontek itu namanya Ai. Kenapa Ai? Berhenti sebentar deh. Kenapa? Enggak, gue mau ngomong langsung aja sama lo. Oh iya udah. Akhirnya gue coba buat ngebreakin anak-anak. Berhenti dulu deh, istirahat, gue bilang gitu. Ai nyusulin gue nih. Bagus, tukar posisi, dia bilang gitu. Kenapa sih? Agak gue gak kuat jalan di belakang, dia bilang gitu. Oh iya deh, udah. Tapi lu bener bisa nih, ini bisa bang, udah. Yang udah kontak-kontakan aja sama tim tenda, radius HT kita lumayan agak jauh gitu loh bang. Udah dari situ, yuk lanjutin lagi perjalanan sampai di mana di jalur pendakian dari 3 menuju pos Arban itu. Gini loh, banyak orang yang bilang jalur sesungguhnya jalur Cermai via Palutungan itu adalah dari 3 menuju ke 4. Rapatnya, mistisnya, aura yang ada di sana yang gua rasain di sana pada saat itu, ya memang bikin merinding banget sih bang, asli bikin merinding. Dan apa yang dirasain Ai, kayaknya bener nih, apa yang gua rasain kayaknya dirasain sama Ai pada saat itu. Kenapa dia minta tukar posisi? Selalu di belakang tuh kayak ada orang yang ngikutin, selalu. Dan tapak kakinya pun kedengeran sama gua. Tapi lagi-lagi gue pastiin gue adalah orang paling terakhir, dan itu nggak mungkin. Soalnya gue sebelum berangkat gue cek fisik, dan memang gue orang paling terakhir gitu, dan memang nggak ada lagi. Tapi di sepanjang jalur itu gue selalu diikutin orang dari belakang. Gue tengok nggak ada orang. Itu kondisinya jam berapa? Itu kayaknya di sekitar jam 7, jam 7:30 deh. Jam 7:30. Soalnya kan kita ngebreaknya udah melewati dari maghrib gitu. Itu sekitar jam 7 sampai 7:30 tuh. Udah. Nah, satu keanehan itu, dan keanehan lainnya adalah kabut. Yang tadinya kabut, ya lu pasti tahu kabut di gunung kalau malam seperti apa. Ya kayak asap-asap normal gitu aja gitu, yang memang satu-satunya kabut itu memeluk kita tanpa dipinta gitu. Iya benar. Iya. Salah satu itulah. Udah alam yang paling baik kayak gitu loh. Kabut normal, kabut seperti biasa, tapi lama kelamaan kabut yang tadi gue lihat itu membentuk kayak menyerupai entah pocong entah kuntilanak tepatnya, tapi itu membentuk kayak orang aja gitu bang. Ngegumpal gitu, tapi bentukannya kayak berbentuk fisik gitu. Itu yang bikin anehnya itu yang lo bilang itu menggumpal itu tuh pada nyender di pepohonan kiri kanan gue. Itu sepanjang trek perjalanan. Dan yang lihat itu lu doang? Semua. Kenapa gue bilang semua? Jalan langkah mereka tuh udah gak beraturan. Gue soalnya merhatiin mereka. Awalnya sih santai. Jadi pas itu kayak memang kayak bertepatan banget. Gue lihat, kayaknya mereka lihat gitu. Dan dari kejadian itu jalannya udah berantakan. Udah kayak main duluan, pokoknya nggak ada yang mau di belakang gitu. Dan suara langkah kaki yang ada di belakang itu tuh nggak ada, terganti sama
kabut yang membentuk itu. Sampai di mana gue agak kaget, satu sosok yang gue lihat seperti putih juga kayak kabut, cuman dia kaki loh, cuman mengangkang gitu. Dan itu melewati beberapa pendaki yang ada di depan gue, temen-temen tim gue gitu. Jadi masuk, jadi ngolongin si kaki itu, jadi gede banget, gede buat kakinya, kiri kanannya itu. Cuman gue nggak bisa ngelihat lagi karena memang udah ketutup di depan, udah fasenya gelap gitu. Udah akhirnya udah gue ngikutin jalur lagi, kita udah kayak naga gitu loh, udah kayak naga. Sampai di mana singkat cerita gue sampailah di pos 4 Arban. Nah, dari situ ada kontakan dari si Teddy dan bilang, bang gue udah sampai di pos 5. Oh yaudah Ted, kira-kira jauh nggak ya dari 4 ke 5? Deket bang, hajar aja. Yaudah sekitar 5 menit gue kasih break anak-anak, akhirnya gue putusin buat berangkat lagi. Gitu. Sehingga cerita sampailah kita di pos 5 di Tanjakan Asoy. Iya, di Tanjakan Asoy gue putusin buat diriin tenda. Sebagian tenda didiriin sama anak-anak, dan di tim gue belakang ada sekitar masih ada 4 tenda lagi. Itu emang tenda panitia, tenda tim kita gitu. Nah, pada saat gue membuat tenda gue sendiri, yang lain udah nih semua nih, tinggal tenda gue doang nih. Udah, yang lain udah semua. Akhirnya pas pada saat gue bikin tenda, temen gue gini bilang, bang, lo nyium sesuatu nggak? Akhirnya karena gue disugestiin, akhirnya gue coba nyium dia, nyium sama kawan gue. Nih sorry nih bang, gue nyium buat tai, kotoran, gue nyium buat kotoran. Akhirnya gue cari, ada di sepatu gue. Ini sepatu gue, akhirnya gue cari kan, gue olah TKP pada saat itu, gue olah TKP. Ini sumpah demi Allah, gue bilang ini gue sumpah serapar situ bang. Gini loh. Jadilah pendaki yang ya tahu tata krama lah sebenarnya. Lu melakukan ritual itu digali gitu. Maksudnya sih nggak tahu. Istilahnya yang di area camp lah ya. Iya, kan sono-sonoan bisa. Semak banyak. Kan ya gue nggak tahu, dia nggak sempat orientasi medan. Apa emang dasar kebelat itu bentuknya kayak kue bolu. Astagfirullahaladzim. Itu cepakan kaki, itu sepatu gue ada di situ. Gue bilang, gue udah saking gue udah bete-nya, gue bilang gali udah gue gak mau tahu, udah gue gak mau masang tenda. Lu tahu kan air kita hemat. Masa iya tuh air gue buat nyuci sepatu ya. Agak enak. Akhirnya udah gue tosek di rumput gitu kan. Gue bilang udah sepatu gue jauhin deh. Gue bilang anjir, gue bilang kesel banget udah tenda diri, udah anak udah habis gue dicengin banget. Wah udah parah, gue udah kesel banget. Gue sempat teriak nih, wow gitu lah. Udah teriak tuh gue di pos 5 tuh ya. Gue bodo amat dalam hati gue, dari gue kesel aja gue loh. Udah tuh dari situ deh gue masuk tenda. Udah anak-anak sebagian pada masakan jadi, gue makan. Itu gue ngutusin buat tidur loh. Sampai di mana gue ngerasa gue kayak kebelet kencing nih, kebelet kencing. Dan gue lihat dari handphone gue itu sekitar jam 12 malam. Oh iya, gue sampai di pos 5 itu sekitar jam 10. Jam 10 malam. Nah, jam 12 malam gue pengen banget kencing. Udah gue minum dulu. Akhirnya gue keluar pakai sendal dan nendang sepatu gue yang nginjek tai. Itu gue agak melipir agak ke sana. Dan gini, karena gue datangnya posisinya itu udah gelap, jadi gue nggak sempat orientasi medan. Dan di depan gue yang posisi gue lagi ngencing ini itu masih ada lahan buat mendirin tenda atau enggak, gue nggak tahu karena memang posisinya gelap. Dan gue ngencing itu gue nggak bawa headlamp itu. Nah pada saat lagi ngencing itu, gue lihat ada dua pendaki jalan ngelewatin gue. Jadi posisinya gue di sini, di pendaki jalan bang. Cuma dia nggak negor gue. Gue juga nggak mau negor karena posisi gue lagi nggak enak, maksudnya lagi gitu gue negor. Itu gitu, jalan tuh depan apa di belakang lu? Nyamping, lewat dari belakang gue, dari belakang gue, terus ngelewatin gue. Jadi posisinya begini, dia ngelewatin kita. Oh iya. Emang agak berjarak sekitaran 2 sampai 2,5 meter jaraknya dari gue posisi berdiri gitu. Nah dia nggak negor dan gue juga nggak negor. Posisinya gue nggak enak karena gue lagi kayak gitu. Nah dan lagi-lagi gue pikir di sana tuh masih ada space buat diriin tenda gitu. Ya udah akhirnya emang itu gue liat 2 orang pendaki gitu. Bawa tas carry, ya layaknya seorang pendaki gitu.
Udah dari situ gue udah selesai, gue balik lagi ke tenda dan gue tidur. Sekitar jam 3 pagi gue ngedengar suara ranger teriak sahur. Mungkin kemungkinan itu buat alarm ya, buat kami. Karena kan memang jarak dari pos 5 ke puncak itu kan luar biasanya. Iyalah, lu udah pos 5. Iya, di pos 5 luar biasa jauhnya gitu. Nah, gue dengar, cuman lagi-lagi bang, gue kayak orang yang, aduh, tujuan gue bukan summit gitu loh, mau ya, maksudnya ke puncak taran-taran aja gitu loh. Kalau gue udah sistem udah begitu dah, udah gak kayak dulu gitu, ketua gitu kan. Udah dari situ tidur lagi nih gue bang, tidur lagi sampai jam 4:30 baru kebangun tuh, dibangunin sama anak-anak. Kesiangan sampai udah tuh sarapan seadanya, pakai roti sama bikin energen tuh waktu itu gue bikin sereal, udah tuh minum sereal, makan roti, cabutlah gue. Nah yang bikin gue kaget adalah di posisi gue kencing itu ternyata itu udah pohonan bang, semua rapat ketutup dan nggak ada jalur sama sekali yang dua pendaki yang malam gue lihat itu nggak ada jalur yang buat arah ke sana. Jadi memang pentokan kayak space dari tenda, di situnya udah pohonan gitu. Ya udah mentok gua di situ, tempat gua kencing sananya udah pohonan lebat gitu. Jadi dan gua pikir si malam udah capek. Kesono tuh mau ngapain gitu. Dan memang rimbun dan feeling gua sih itu kayak semak-semak dan gundukan tanah, kayak sebuah punggungan gitu, punggungan besar. Udahlah, gua ngambil pusing lagi kan. Emang gue liatnya memang seorang pendaki gitu kan. Yaudah gue ngambil pusing, cabut tuh. Masih agak gelap kan, agak gelap. Gue sampai di pos 6, sanggerahan 1 nggak ada masalah, sanggerahan 2 nggak ada masalah, sampai di mana kita udah agak-agak terang tuh di Simpang Apuy. Nah di Simpang Apuy ini gue ketemu pendaki 3 orang pendaki asal Bogor, cewek 2, cowoknya 1 gitu. Terus gue tanya, bang dari mana bang? Dari Bogor. Bertiga doang, pentrip bang 15 orang. Loh yang lain kemana? Pada duluan. Oh biasa. Oh biasa. Ya udah bareng aja, gue bilang gitu. Udah bareng aja. Nah singkat cerita udah lewatin Simpang Apuy dan kita sampai di papan pos 8 Gua Walet. Nah di situ HT yang gue bawa nangkap sinyal dari ranger yang menyatakan di puncak Gunung Cermai terjadi badai. Gak lama dapat berita itu angin kencang, hujan turun, angin kencang. Akhirnya anak-anak melipir nih, turun ke Gua Walet sama 3 orang pendaki asal Bogor itu turun juga. Tinggal gue sendirian bang di pelipiran bibir Gua Walet itu kan jalurnya agak sempit ya gitu. Ini baru kayak jurang-jurang kiri ini gitu loh. Nah, gua mutusin nggak mau turun. Kenapa? Pertama, gue lihat Gua Walet serem banget. Pertama tuh, gue nggak tahu kenapa. Padahal biasa aja, cuman gue kok kayak ngerasain gue takut gitu. Ngeliat Gua Walet gue takut. Dan yang kedua, gue ngelihat pendaki yang bukan teman-teman gue. Paham nggak lo maksudnya? Dan dari gaya berpakaiannya itu bukan gaya pakaian pendaki sekarang. Jadi kayak pakai jaket zaman dulu, jaket Converse zaman ada hoodie-nya dan dengan bermacam warna, dengan celana lepis kayak alpin, terus celana lepis robek-robek gitu. Nah yang gue lihat itu, dan mereka nggak melakukan kegiatan apapun, berdiri diam di situ dengan wajah keadaan yang flat aja datar gitu. Dan itu banyak bang? Banyak banget. Di bawah berarti kan totalnya kalau disatuin sama gua ada 33 orang. Tambah gua kan masih di atas. 3 orang tambah orang Bogor 3 orang itu kan. Nah itu tuh banyak. Dan ada posisinya mereka tuh ada di bibir Gua Walet. Anak-anak sih pada di dalam gua kan posisi hujan. Mereka tuh pada di luar gitu. Banyak kok bang, posisinya banyak. Cuman nggak ngelakuin kegiatan apapun. Cuman diri, ada yang duduk, ada yang jongkok, kayak gitu-gitu aja. Nah sampai di mana gue dikagetin
Teddy nyusulin gue naik ke atas. Bang, bahaya, turun. Posisinya di situ gue sadar tuh baju gue deh, itu parah bang. Endelis aja udah goyang, gue ngedelis di situ tuh. Akhirnya gue putusin mau nggak mau gue harus turun ke bawah, gue bilang gitu. Jadi gue baca doa di situ, gue sambil ngikutin Teddy, tuangin dia makin tambah kenceng. Di atas gue lihat udah kabutnya udah gila, itu benar-benar kayak kabut versi ombak tuh gitu. Wah gila, udah sama asli bang, gue bilang itu. Udah akhirnya gue turun dan sampai di mana gue sejajar sama Abu Walid itu, dan pendaki yang tadi gue lihat di atas itu udah nggak ada, udah nggak ada satu orang pun gue lihat itu udah nggak ada. Udah itu pure udah teman-teman tim gue doang gitu. Akhirnya udah gue lari ke Gua Walet. Sampai di situ gue ngambil skop, gue campulin tanah dan gue taruhin jas hujan buat nampung air, niat gue gitu kan, karena memang stok air udah mulai tipis. Dan dari situ gue bikin ada sekitaran 2 lubang, udah gue taruh jas hujan di situ udah. Dan anak bikin air, bikin cemilan, karena memang badainya itu agak lama bang berhentinya. Nah dari situ sekitar setengah jam lebih lah, apa 40 menitan lah, sekitar segitu lah. Berhenti nih, waktu rendah. Nah habis cerah itu gue bilang sama anak tuh, air yang tadi disaring masukin ke botol, gue bilang gitu, langsung campur di Nutrisari aja biar enak. Nah dari situ gue ngedeketin pendaki Bogor nih, yang cewek sama ceweknya 2, cewek 1 tuh. Gue ajak ngobrol di sana. Kenapa gue ajak ngobrol mereka? Karena yang satu cewek tuh gue lihat tuh lagi kedinginan. Dia bilang, makanya gue bilang sini kak berjemur biar agak hangat, gue bilang gitu kan. Bajunya basah nih, jaketnya basah, buka aja. Akhirnya gue pakein jaket gue. Gue coba buka sarung tangannya dan iya biru bang. Ini udah pucat. Begitu. Yang bikin gue kaget adalah pada saat dia ngeluarin kayak alat oksigen membantu pernapasan gitu. Yang inhaler gitu ya. Ya gue gak tahu namanya itu lah pokoknya. Nah di situ gue kaget. Abis dia ngirup itu, dia ngejengkang 2 pak. Wah, tapi masih sadar, tadi posisi masih sadar gitu, matanya masih melek, masih kayak gitu gue bilang. Wah itu di situ gue panik banget. Anak-anak juga yang tadinya masih dalam gue akhirnya pada keluar semua. Dia gue bilang ambil bawang putih lagi, gue papahin, gue suruh telan, nggak bisa kelepeh lagi sama dia. Dan kedua kalinya kak telan gue bilang, gue mohon telan, gue bilang gitu kan. Udah. Nah dari situ alhamdulillahnya bereaksi. Akhirnya gue coba ajak ngobrol, ternyata dia punya riwayat penyakit asma gitu loh. Sebenarnya sih penyakit asma baik dibawa ke tempat-tempat yang sejuk, cuman fatalnya adalah tidak bisa mengkontrol gitu. Fatalnya tidak bisa mengontrol. Sebelum lo capek, lo harusnya udah istirahat duluan. Nah ini dipaksa gitu lah. Ya berakibatnya kayak gitu, kehabisan oksigen kan, semakin ke atas oksigen semakin menipis kan. Itu yang bikin bahaya. Sebenarnya bagus kalau kita tahu caranya gitu. Yaudah dari situ dan yang bikin mirisnya lagi adalah dia bertiga cuman bawa 1 botol Aqua, yang sisa tinggal segini. Gue bilang bang lo nggak buat cemilan atau apa, gue bilang gitu. Kagak bang, dibawa sama yang rombongan duluan. Aduh lagi-lagi open trip terjadi kayak gini ya kan. Gue bilang yaudah deh gini aja kak, lo gua kasih turun ya, gue bilang gitu, jangan ditaik ke puncak. Cuman di Batu bang, gue bulan kemarin sini gue ketemu cuman tembok, gue bilang gitu. Gue mau kesini lagi nih kayaknya cerah. Gue akhirnya gue agak sedikit konyol sih, gue bilang gitu. Mbak kalau mbak maksain naik ini aja mbak udah nggak kuat, gue bilang gitu. Mendingan turun aja. Ini puncak nggak bakal kemana-mana. Gue pakai bahasa zaman dulu lagi akhirnya. Puncak nggak bakal kemana-mana. Yang penting mbak sekarang selamat dulu. Dan ya next bisa muncak lagi nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue bujuk akhirnya mau. Dan gue bilang sama si Teddy, sama ketua tim gue bilang Ted, gue evakuasi ini orang ya, gue bertiga turun nih. Jadi yang cowoknya juga bantuin gue evakuasi temennya. Dan sedangkan yang ceweknya yang satu lagi ngikutin gue naik puncak. Gue bilang nggak masalah, mbak ikut tim saya aja nggak apa-apa kok, gue bilang gitu. Ini temennya sama gue bilang gitu.
Yaudah nih, anak-anak jalan nih cabut, HT masih gue pegang, anak cabut. Dan akhirnya gue lihat dia udah ngajakin, ayo bang, udah bisa nih gue jalan. Dan akhirnya coba jalan nih. Kan menuju atas lagi kan kita kayak anak tangga dengan batu yang bertumpuk ya, tek jalan pelan sampai di atas itu jatuh lagi bang, gak kuat, jatuh lagi blok, itu baru pingsan. Gue coba dadanya gue bantu, gue tekan gini sampai batuk, akhirnya gue coba dudukin dan akhirnya gue kasih air minum dulu. Dan alat yang tadi yang bantu pernapasan itu gue dikeluarin lagi sama dia dan coba dikompak beberapa kali. Udah tuh gue lihat detikan dari jam juga, udah kompak lagi bang. Gue bilang kompak lagi mbak, kompak lagi. Udah mukanya udah pucat banget bang, gue bilang ya Allah jangan sampai kenapa-napa nih, gue bilang. Ini kalau badannya segue aja, gue gendong gue lari. Ini gede bang badannya masalahnya. Oh gede. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin masalah sebenarnya. Badannya agak lumayan dedok gitu loh. Iya kalau segua aja ya minimal bobot 50 lah ya. Ya lebih itu, asli lebih itu. Udah akhirnya gue sih ngikutin dia aja nih, maksudnya gue untuk membopong dia dengan gue nggak bawa apa-apa ya nggak bakal bisa gitu ya. Gue jalanin papah gitu ya, kiri kanan. Nah dari situ dia udah agak mendingan. Akhirnya gue coba jalan pelan gue papa sampai di pelang gue walet, suara hati gue bunyi, Bang Lukas, si Nijan sama siapa gitu satu lagi gue lupa, anak gue kasih turun, dia nggak lanjutin ke puncak, barter bang. Jadi 2 orang yang turun itu bantu evakuasi, gue harus naik. Gue gak ngerti maksud Teddy kenapa gue harus naik. Menurut Teddy anak-anak mutuin gue, katanya begitu. Ya udah akhirnya gue nungguin dulu nih kawan gue yang 2 orang ini, gue tungguin. Dan akhirnya gue tanya, lu kenapa gak mau muncak? Gue bilang gitu, sayang lu udah nyampe sini. Gak bang, gue udah kayak gue cukup sampai sini, gue udah cukup, dia bilang gitu. Gue bantu orang ini aja. Gue bantu orang ini. Yaudah gue bilang sama yang temennya dia itu yang cowok, bang nggak apa-apa, sama kawan gue, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Yaudah deh gue bilang kita, dia lu hati-hati ya. Udah gue tungguin nih mereka jalan, gue tungguin dan gue cuman sendiri waktu itu di atas. Gue cuman sendiri, gue tungguin sampai benar-benar kecil dan udah hilang gitu. Nah dari situ gue langsung mutusin buat naik. Baru beberapa menit gue naik hujan, masih di batas awan kalau nggak salah tuh. Akhirnya hujan, gue coba kontak, Ted di atas gimana Ted? Cerah bang. Oh cerah, yaudah berarti cuman awan nabrak doang nih pikir gue. Udah akhirnya gue lanjut jalan, nah bener di bawah gue hujan, di atas kagak gitu kan. Udah gue jalan, alhamdulillahnya gue sampai di puncak. Dari situ gue coba ya fotoin anak-anak, bikin dokumentasi, bikin video. Terus gue ngajak doa juga karena untuk almarhum yang pada meninggal, sesat, yang kejadian di gunung lah lebih tepatnya. Akhirnya gue baca al-fatihah buat mereka. Dan dari situ gue doa lagi dan putusin buat turun. Gue bilang Ted gue duluan nih, gue bilang gitu. Gue khawatir sama yang pendakian asal Bogor nih, sama sekalian nanti gue bikin masakan kalau udah sampai, gue bilang gitu kan. Yaudah akhirnya gue turun, gue lari. Gue nggak ngerti, pokoknya gue singkat cerita sampailah gue di pos 5. Dan kebetulan memang tendanya mereka itu persis ada di sebelah tenda gue. Dan di situ gue sempat ngoceh bang, siapa nih ketua open trip, gue bilang gitu. Dan dari 15 orang itu yang di tenda itu nggak ada yang ngaku, termasuk yang orang Bogor yang dibantuin sama kawan gue. Dia nggak ngomong ketuanya siapa, pokoknya pada diemnya pada nunduk gitu kan. Ya pokoknya gue cuman bilang sama mereka gini, lu bikin open trip boleh, tapi ya tolong, gue bilang ini lu nyawa orang lu. Iya gue bilang ini nyawa orang, lu tahu ini orang hampir mati di gua walet begitu, gue tembak kayak gitu. Itu pada diem semua gitu. Gue diem deh, gue udah ngoceh dulu kelar. Akhirnya gue balik ke tenda, udah gue masak, gue bikin nasi liwet, gue bikin masakan. Selang 1 jam lebih lah anak-anak sampai, sekitar jam 2:30 anak sampai.
Udah pada makan nih, pada makan. Dan kebiasaan orang Indonesia adalah setelah makan tidur. Kebiasaan orang Indonesia benar, setelah makan akhirnya tidur. Dan harusnya gua sore itu harusnya gue turun, karena memang kan mobil nunggu bang di bawah. Iya benar. Gitu kan, mobil nunggu di bawah. Ya ada akhirnya karena gua kita semua kelelahan, kita bangun itu sekitar jam 9 malam. Iya, 9 malam gue baru bangun. Terus semuanya kompak jam 9 bangun, jam 9 baru bangun semua. Udah buru-buru deh tuh, buru-buru memutin sampah, masukin ke polybag gitu kan, pak bongkar tenda segala macam sampai jam 10 malam. Udah berjejer tuh anak-anak tuh, udah berjejer ya kan. Dan permasalahan selanjutnya adalah sampah. Lagi-lagi akhirnya gue coba pilih, wah ini berat, ini lumayan berat, gue bilang gitu. Yaudah akhirnya gue bawa yang berat, gue ikat di tas carrier gue. Yang sangat berat gue tinggal. Dan gue ikat di trekking pole biar digotong sama doang gitu. Dah dari situ cek fisik. Dari situ cek fisik, udah doa, kita cek fisik, udah pas 31 orang, akhirnya kita turun dan dari pos 5 menuju pos 4 Arban nggak ada masalah, nggak ada kendala, normal aja. Dan dari pos 4 menuju pos 3 lagi bang, apa yang gue rasain pada saat gue naik lagi, pada saat gue naik itu terjadi lagi. Kabut yang tadinya biasa aja kembali membentuk seperti itu. Dan pada saat itu gue udah nggak ada takutnya gitu. Bukan nih gue nggak, bukan gimana ya bahasanya, udah bodo amat lagi. Gue udah yang kepala anjir nih gue ditinggal mobil gitu di otak gue, tinggal mobil buru-buru gitu. Dan ada peserta yang nanya, bang kira-kira estimasi berapa lama ya? Jam 12 malam udah gue tembak aja, gue asal-asal jam 12, jam 1, jam 2 udah gue asal-asalan aja deh. Ya itulah, udah akhirnya gue jalan lagi sampai di mana kabut itu menghilang dan tergantikan dengan suara tapak kaki lagi. Dan selalu seperti itu, gue tengok nggak ada. Sampai kedua kali gue tengok lagi kagak ada. Sampai ketiga kalinya, sampai dengusan napasnya kedengeran di telinga gue. Pas gue nengok, gue ditabuk headlamp gue sampai mencong dan mati total. Gue ditampar bang. Pas gue nengok untuk ketiga kali, ini gue rasa, gue nih temen gue yang ada di depan gue sampai nanya, bang lo kenapa? Gue spontan gue bilang gue kesandung. Kan gue bilang kesandung. Ini headlamp nih mencong sampai ke mata loh, headlamp gue. Sumpah, blok gue bilang, gue coba nyalain, nggak hidup. Dan parahnya itu, jadi di saat perjalanan itu yang gue habis ditabuk itu, gue berasa banget entah merah, tapi gue nggak bengkak entah apa, cuman gue berasa aja kayak ditabuk gitu. Ya kayak ditabuk, dan dalam hati gue cuman bilang kayak gini, gue nggak mau ngapa-ngapain di sini, gue cuma mau pulang. Dan gue juga nggak macem-macem juga, gue bilang gitu. Ya tolong jangan dipersulit, gue bilang gitu, tolong jangan dipersulit. Udah situ gue jalan lagi dengan cuman ngandelin cahaya dari handphone 2 sama lampu tenda. Dia itu headlamp udah pada mati semua semua tuh anak-anak. Udah sampai di mana? Gue sampai di pos 3 Penggoyangan Badak. Nah di pos 3 Penggoyangan Badak, gue coba kencengin lagi tali webbing gue yang buat trashback. Dari situ nggak pakai lama, gue jalan lagi sampai kita di pos 2 Kuta. Nggak ada masalah sampai di pos 2 Kuta. Tapi memang udah agak berjarak. Gue sisa tinggal 7 orang nih. Nah dari situ udah ngelewatin pos 2. Teman gue nih yang Ai, yang waktu itu yang sempat bilang tukar posisi, bang break, HP gua ngantuk, mau pos 1, gue bilang gitu. Gue klipin pakai cahaya yang lampu tenda, gue klipin, dibales tuh pos 1, gue bilang gitu. Ngantuk bang, dia bilang gitu. Duduk nih. Gue perasaan gue nyenderin tas, gue ngerem. Nah, kamu dibangunin, bangun. Udah, ayo jalan lagi. Sampailah gue di pos Cigowong sekitar jam 3. Setengah 3 pagi gue sampai di pos Cigowong. Nah, dari situ gue baru tahu dan gue kaget bang. Yang tadinya gue bilang gue baru senderan terus gue merem, ternyata menurut yang nungguin di pos 1,
gue 7 orang itu 1 jam tidur di trek udah 1 jam, padahal gue baru malam terus dibangunin. Gila lelahnya kayak apa ya, kagak sadar itu bener asli loh. Itu 1 jam cuma kayak terus dibangunin, nggak tahunya cuma 1 jam selama itu ternyata. Dan dari situ gue lanjut sampai di pos Cigoang, gue lanjutin tidur lagi tuh akhirnya. Gue capek banget, berat banget gue. Dan akhirnya gue lanjutin tidur lagi sekitar setengah jam kemudian bangunin lagi nih, mana anak dibangunin, udah yuk cabut, udah mau pagi nih. Akhirnya cabut. Di mana gue ketemu ada persimpangan jalan. Kalau ke kanan itu gue pastiin bakal melewati Kalimati. Kalau ke kiri potong jalan, cuman emang agak curam jalan turunnya. Leader gue teriak karena HT udah mati total. Bang, kanan kiri nih. Posisi kan paling ujung. Gue pikir-pikir lagi, wah ya bener nih Pup, kalau gue ke kanan, gue takutnya ketemu sama yang petapa tadi. Siang lagi bikin gue merinding, apalagi malam pikir gue. Jadi gue nggak mau ambil resiko, gue bilang gitu kan. Kiri. Udah akhirnya ambil kiri, udah agak curam, turun, gue ambil ke kiri, ambil ke kiri lagi, putar. Nah itu singkat cerita sampai jalanan agak melebar nih. Nah itu tuh udah anak-anak pada duluan, tapi gue belum dengar azan subuh pada saat itu. Nah sisa tinggal 7 orang lagi nih, 7 orang paling belakang nih gue nih. Nah yang bikin anehnya adalah yang di kiri kanan gue pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu, di balik pepohonan itu gue sekarang yang gue lihat tembok. Posisinya kayak bata zaman dulu, kayak bata merah, cuman dia warnanya itu kayak batako. Oh iya. Kayak warna-warna semen gitu. Dan itu di sepanjang jalur kiri kanan gue itu adalah tembok yang gue lihat. Dan yang negesin lagi pendaki cewek. Jadi pada saat pendakian itu ceweknya ada 3 orang. Nah tapi di 7 orang itu ceweknya 1-2 udah jalan duluan. Bang Lukas, di tembok apaan ya? Tanya gue kayak gitu. Dan dengan jawabnya asal-asalan gue aja gitu, maksudnya ya biar normalin keadaan aja sih. Dan gue juga nggak tahu itu tembok apa. Gue bilang oh ini peninggalan sejarah, singkat aja gue gitu. Dan memang sampai sekarang gue pun nggak tahu itu dan gue nggak tahu itu apa. Itu udah oh sejarah. Ya udah dari situ di jalan. Dan yang bikin anehnya itu temboknya harusnya kalau yang normalnya itu semakin ke sana tuh tembok biasa aja. Ini temboknya justru yang makin ngejauh. Makin jauh, jadi kayak posisinya kayak ngebuka gitu loh. Oh iya. Nah gitu. Jadi makin jauh. Pada saat tembok itu menghilang, azan subuh. Ada azan subuh, aku udah alhamdulillah udah azan subuh dah. Dari situ udah ngelewatin pintu rimba, kita ketemu jalan aspal, lewatin ladang, permukaan penduduk sampai di base camp. Dah disemput gue sama TNI. Kalian dari mana? Habis tuh gue bangun di maki-maki, udah diantuin memedi ya kan, nyampe bawah disempot sama TNI. Gue bilang ya kan. Udah singkat cerita, udah siang. Udah agak siang, sekitar jam 7:30-8 gue ke base camp lagi, laporan tentang sampah. Udah dicek, alhamdulillah nggak ada yang kurang, dan gue dikasih sertifikat. Setelah itu gue diizinin buat balik lagi ke Bekasi. Udah dari situ gue masuk ke dalam mobil, udah tidur di mobil di sepanjang perjalanan tidur sampai di Bekasi gue sekitar jam 12 siang. Dan dari situ baru briefing sama anak-anak dan ini apa yang dilihat Teddy di pos 2. Jadi kalau menurut dia nih bang, ini sih menurut dia gitu, dia pertama ngelihat sebuah tali dan ada sesuatu yang menetes. Pas diliatin lagi itu kayak orang gantung gitu. Jadi orang gantung. Dia orang ngegantung dan darahnya cacaran gitu. Berpakaian putih-putih, cuman raut wajahnya tertutup kan. Nah dari situ yang di pos 3 itu kenapa dia keringat jagung, sosok itu masih ngikutin dia. Itu sih Allah alam, kan dia yang dia cerita. Kalau gue sih nggak tahu apa, cuman gue ngertinya Teddy lagi ngeliat sesuatu, cuman gue nggak tahu apa yang
gitu sih gue kan. Ya alhamdulillahnya di pos 3 itu yang sosok tadinya itu udah cukup sampai di situ aja mentok dan udah nggak ada dan nggak ganggu kita macam-macam sampai di situ. Dan alhamdulillah kita semua selamat dan ya bisa nyeritain lah di sini. Tapi yang kabarnya orang yang dievakuasi itu gimana bang? Terakhir gue muncak ke Guntur, alhamdulillahnya baik-baik aja dan sampai sekarang masih muncak. Masih. Entahlah dia perasaan tentang Ciremai gue juga nggak tahu. Gitu. Tapi dia udah pernah tembus Ciremai nggak? Maksudnya dengan view yang bagus lah? Belum. Oh belum. Sampai saat ini belum. Tapi memang kalau seandainya pun pada saat itu dia maksain, bagus sih. Bagus. Cuman nggak bagus buat gua. Iya. Asli nggak bagus buat gua. Kayaknya aduh terlalu beresiko. Oh iya nih, ada satu hal yang menarik ya, mungkin ini buat pengetahuan lo aja. Kenapa kalau misalkan tadi kayak temen lu kedinginan dikasih makan bawang putih, kenapa bang? Bawang putih itu kayak menghantarkan hawa hangat gitu loh. Kan banyak kayak apa ya? Ya pengalaman kawan-kawan gue juga sih, kayak waktu itu kawan gue tersesat di Gunung Ciremai melakukan hal yang sama, ternyata itu bisa bikin suhu tubuh itu hangat lah ya. Iya. Ya jadi kalau lu naik gunung tuh ya minimal ada basic lah pengetahuan, jangan cuman lu taunya selfie doang gitu. Giliran ada teman atau diri lu sendiri kenapa-napa lu malah panik gitu kan. Dan lagi ada pesan-pesan yang lu mau sampein gak bang? Ya pesannya ya palingan ya biasa-biasa aja lah bang. Kalau buat naik gunung lo harus tahu gunung itu seperti apa ya, karena kita nggak tahu cuaca. Ya yang kita lagi hadapin ini adalah alam. Ya meskipun pengalaman lo ada, terus alat lo mumpuni, tapi cuacanya dengan kondisi yang tidak baik, ya jangan terlalu memaksakan. Kebanyakan kasus kayak gitu. Wah gue pendaki senior nih, bisa lah, tahu-tahunya IPO kan, merepotkan orang lain kalau kayak gitu. Nggak ada senior sih menurut gue, karena kalau udah di alam ya wayahnya capek. Benar. Nah jadi buat lu tuh yang mau naik tuh banyak banget pelajarannya lah dari cerita ini tuh, mulai dari makan bawang putih. Ya intinya kalau lu naik gunung ya safety lah, dan utamakan lu dikawal. Kalau lu pemula lu dikawal dengan orang-orang yang berpengalaman, dan terutama pengalaman juga nggak berpengaruh tapi tanggung jawab cuy. Karena kalau nggak tanggung jawab mau sepengalaman apapun ya dia mentingin diri sendiri, muncak aja yang di belakang masa bodoh ya begitulah ya. Karena kalau orang meninggal tuh sebenarnya nggak di gunung doang, tapi gara-gara kurang pengawasan ya itu bisa mengakibatkan meninggal. Apalagi baru-baru ini kejadian di Arjuno itu hipotermia ya. Ya intinya kalian safety lah dalam berpendakian. Perlengkapan mahal tuh sebenarnya nggak harus sih, tapi kalau lu mau nyaman, lu mau anget ya lu beli yang mahal gitu kan. Kalau gunung tuh bisa dipastiin yang mahal itu udah enak anget lah. Dan mungkin segini aja kali ya. Dan gue ngucapin makasih banget nih bang, udah jauh-jauh dari planet Bekasi udah datang ke sini, dan makasih banyak lah udah datang ke sini juga. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Gua Samsul undur diri, dan gua Lukas Priatna undur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.